Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem rekomendasi dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari paradigma yang telah kita pelajari pada recommended system, dan kemudian kami akan menjelaskan mengenai 4 aplikasi website yang ada di dalamnya terdapat mengenai recommended system. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya bersama teman-teman saya. Yang pertama, Rizka Fia Oktiani Inggit Sudiro, dan yang kedua ada Yuda Prasetya, dan saya sendiri sebagai Septinia Karuniawati. Selanjutnya, saya Septinia Karuniawati akan menjelaskan mengenai paradigma yang pertama, yaitu collaborative filtering. Jadi, pada collaborative filtering ini, sistem akan merekomendasi berdasarkan pada pengumpulan dan analisis sejumlah besar informasi tentang perilaku pengguna, kegiatan, preferensi, serta melakukan prediksi apa yang dibutuhkan oleh pengguna berdasarkan apa yang dipilih oleh pengguna lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan collaborative filtering secara umum. Yang pertama, sistem memberikan rekomendasi kepada user, item yang disukai atau dirating oleh user lain yang memiliki banyak kemiripan dengan kita. Kemudian, tidak membutuhkan effort yang besar, sehingga tidak membutuhkan data lain. Misalkan seperti data rating. Kemudian, memunculkan item yang membuat tertarik dengan user. Jadi ini berdasarkan dari data komunitas. Kemudian, lebih mudah menyesuaikan segmen dari marketnya dapat digunakan dengan metode clustering. Selanjutnya, di balik dari kelebihan collaborative filtering juga terdapat kekurangan. Yang pertama, belum adanya rating pada produk. Hal ini tidak dapat memberikan rekomendasi apabila belum adanya penilaian pada objek yang direkomendasikan. Kemudian, collaborative filtering akan menghasilkan data yang kurang akurat ketika penilaian pada suatu data terlalu sedikit dan akan menjadi salah persepsi. Selanjutnya, teknik ini tidak memuat informasi atau kegunaan dari barang yang direkomendasikan. Kemudian, butuh data yang banyak, sehingga kita juga membutuhkan data orang lain dalam melakukan penilaian dari produk itu sendiri. Selanjutnya, produk start user itu adalah tidak mempunyai rating karena user tersebut adalah merupakan user baru. Jadi, collaborative filtering ini terdapat dua macam. Yang pertama, item-based collaborative filtering, yaitu memberikan rekomendasi item dengan mencari item lain yang memiliki top similarity item dengan item tersebut. Kemudian, yang kedua adalah user-based collaborative filtering, yaitu rekomendasi item dengan membandingkan semua item pada semua user aktif dengan user tertentu untuk mencari top key similarity user aktif dengan user tertentu. Di dalam item-based collaborative filtering ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah scalability. Dengan menggunakan metode ini, model yang dihasilkan sangat kecil dibandingkan dengan dataset yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah prediction speed, yaitu lebih cepat dibandingkan dengan user base, dikarenakan dataset yang digunakan dalam proses prediksi jauh lebih kecil. Yang ketiga adalah data karakteristik. Lebih baik dipergunakan pada karakteristik data di mana terdapat perbedaan jumlah item yang besar antara user yang satu dengan user yang lainnya. Kemudian, kekurangan pada item-based collaborative filtering adalah inflexibility. Jadi, ini merupakan ketika terjadi penambahan item baru, maka yang harus dilakukan perubahan adalah pada query tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai user-based collaborative filtering, yaitu yang pertama adalah kelebihannya, algoritma dapat dipergunakan pada banyak kondisi. Kemudian, sangat mudah dalam melakukan update pada database, dikarenakan pada algoritma ini diprediksi selalu dilakukan berdasarkan pada semua user pada database. Kemudian yang ketiga adalah lebih cocok dipergunakan pada karakteristik data di mana perbedaan jumlah item yang dimiliki. Selanjutnya, kekurangan dari user-based collaborative filtering yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan setiap terjadi penambahan data user baru akan diupdate pada nilai prediksi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu content based recommendation yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Rizka Fiok Training Sudiro.
Pendekatan ini adalah pendekatan yang memanfaatkan informasi beberapa item atau data untuk direkomendasikan kepada pengguna sebagai referensi yang terkait dengan informasi yang digunakan sebelumnya. Tujuan dari content-based recommendation adalah agar dapat memprediksi persamaan dari sejumlah informasi yang didapatkan dari pengguna. Kemudian, pendekatan ini juga diterapkan pada film, musik, berita, buku, dan produk lain secara umum. Contoh dari penggunaan content-based recommendation yang dapat kita temukan sehari-hari adalah ketika kita menonton YouTube. Contohnya ketika kita menonton video sepak bola di YouTube, maka secara sistem YouTube akan merekomendasikan kita untuk melihat video lainnya yang berhubungan dengan sepak bola. Dalam pembuatannya, content-based recommendation menggunakan beberapa konsep, yaitu perhitungan vektor, TDIDF, dan Gaussian similarity yang dikonversikan dari data menjadi vektor. Gaussian similarity digunakan untuk menghitung kemiripan antara item satu dengan item lainnya. Kelebihan dari content-based recommendation sendiri yaitu yang pertama, ia tidak membutuhkan data dari user atau organisasi lain. Ia hanya membutuhkan data profil dari sebuah item yang kita butuhkan. Kemudian, paradigma ini cocok untuk merekomendasikan item yang sangat jarang disentuh oleh semua user. Namun, terdapat beberapa kekurangan dari paradigma ini, yaitu yang pertama, membutuhkan deskripsi konten yang diperlukan oleh user, kemudian cold start problem bagi pengguna baru, lalu pengguna tidak terkejut dengan apa yang telah direkomendasikan oleh sistem, dan yang terakhir yaitu analisis konten pendek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu metode dari recommender system, yaitu knowledge based filtering. Jadi, metode knowledge based filtering ini adalah salah satu metode pada recommender system yang dimana pendekatannya itu memerlukan keperluan dan preferensi dari penggunanya. Dengan lebih spesifik, tujuan dari knowledge based recommendation ini sendiri adalah untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pengguna melalui persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh pengguna. Knowledge based filtering ini juga sangat cocok untuk digunakan pada sebuah pencarian yang memiliki spesifikasi yang detail, seperti apartemen dan mobil. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari knowledge based filtering. Yang pertama dapat kita lihat dari kelebihannya. Di sini didapatkan bahwa kualitas item dari knowledge based filtering ini terjamin. Ini dikarenakan bahwa user itu menginputkan spesifikasi dari pencarian yang dia butuhkan, sehingga item yang dicari pun itu kualitasnya terjamin. Kemudian dia tidak memerlukan data rating dari pengguna lain karena pada knowledge based filtering sendiri itu usernya langsung menginputkan data, sehingga dia tidak memerlukan data rating atau data history. Kemudian tidak ada masalahnya cold start karena di sini dia untuk pencarian itemnya langsung menggunakan inputan dari spesifikasi yang user butuhkan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, ada kemungkinan bahwa pencarian itemnya itu tidak ditemukan karena pada pencarian knowledge based filtering ini dia mencari sesuai dengan inputan dan spesifikasi yang diberikan oleh user, maka ada kemungkinan juga bahwa item tersebut tidak ditemukan. Lalu ada kelambatan dalam pencarian dikarenakan oleh bottleneck, kemudian dia bersifat statis. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.